Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu meskipun secara virtual dalam mempelajari ilmu kimia tentang materi dan perubahannya. Sebelum kita belajar tentang materi dan perubahannya, baiklah kita pelajari dulu apa itu yang dimaksud dengan ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam atau disingkat yaitu dengan IPA yang mempelajari tentang materi dan energi yang menyertainya. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, dan diraba. Artinya ini bisa diraba. Contoh daripada materi atau benda, misalnya contoh dari suatu materi atau benda itu misalnya yaitu papan tulis, terus rumah, meja, kursi, dan sebagainya. Baiklah kita lanjutkan mengenai massa. Apa itu yang dimaksud dengan massa? Massa itu menunjukkan jumlah materi yang menyusun suatu benda. Satuan dari massa itu contohnya adalah kilogram, gram, ons, kuintal, dan lain sebagainya. Berat itu menyatakan besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh massa tertentu suatu benda. Contohnya kilogram gaya, gram gaya. Jadi perbedaan antara massa dan berat, kalau massa itu di mana-mana itu sama, kalau berat tergantung pada gaya gravitasi. Lanjut kita bahas mengenai energi atau energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Contohnya itu mendorong, yaitu benda atau mengangkat benda, itu kita mengeluarkan suatu energi. Contoh energi itu ada energi kinetik, energi potensial, energi panas. Kita lanjutkan yaitu mengenai sifat materi. Sifat materi itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu mengenai sifat fisika atau sifat fisik. Yaitu sifat materi yang dapat diamati secara langsung dengan alat indera. Apakah itu menggunakan mata atau dengan menggunakan tangan atau menggunakan hidung. Contohnya misalnya wujud, bau, rasa, kedalaman, warna, titik leleh, titik didih, dan tekanan. Yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat materi yang dapat diamati setelah materi tersebut mengalami perubahan. Jadi benda itu mengalami perubahan dari tadinya misalnya putih menjadi hitam, atau yang tadinya coklat menjadi kuning. Yang termasuk sifat kimia itu contohnya misalnya pembakaran. Pembakaran itu biasanya kayu, kertas, perkaratan, itu biasanya besi. Fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Fermentasi, misalnya pembuatan tape, pembuatan tempe, pembusukan, contohnya banyak busukan, misalnya makanan menjadi busuk, binatang mati menjadi busuk dan sebagainya.
Terus yang ketiga, sifat ekstensif, yaitu sifat yang tergantung pada jumlah dan ukurannya. Jadi kalau bendanya itu jumlahnya semakin banyak, ukurannya itu semakin besar, biasanya itu mempunyai, yaitu benda itu mempunyai misalnya massa, volume itu yang lebih besar. Yang termasuk sifat ekstensif itu adalah, contohnya itu adalah massa, volume, dan entalpi. Entalpi itu disebut kandungan energi. Misalnya gas LPG, ya, itu mempunyai kandungan energi yang 3 kg, itu kandungan energinya lebih kecil daripada gas LPG yang mempunyai bobot 15 kg. Terus yang keempat itu adalah sifat intensif, yaitu sifat yang tidak tergantung pada jumlah dan ukurannya. Jadi meskipun jumlahnya itu banyak, bendanya besar, itu tidak akan berpengaruh. Misalnya titik didih. Di air itu meskipun satu ember, satu drum itu pasti mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Rasa gula itu rasanya 1 sendok dan 5 sendok itu rasanya sama-sama manis. Ya. Terus bau, titik lebur, kalor jenis. Kemudian ini contoh sifat fisik dan kimia beberapa materi. Sifat benda yang kita contohkan di sini adalah air, garam dapur, dan bensin. Dilihat dari sifat fisika, air itu wujudnya adalah cair, garam dapur padat, bensin cair. Bentuk air, bentuknya itu tidak, yaitu jadi bentuknya itu tergantung pada tempat, jadi tidak tentu. Dan garam dapur bentuknya adalah berbentuk kristal, bensin juga tidak tentu. Rasa air itu tidak berasa, disebut hambar. Kemudian garam dapur rasanya asin, bensin punya rasa yang khas. Bau tidak berbau untuk air, garam dapur juga tidak berbau, bensin juga yaitu mempunyai bau yang khas. Warna untuk air tidak berwarna, garam dapur berwarna putih, bensin berwarna kuning muda. Titik didih, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Garam dapur itu mendidih pada suhu 1413 derajat Celcius. Kemudian bensin itu dibiarkan saja dalam keadaan suhu kamar dia sudah titik beku, air suhunya 0 derajat Celcius. Garam dapur itu titik bekunya 801 derajat Celcius. Bensin itu bukan tentu. Kemudian titik bakar, air tidak mempunyai titik bakar, garam dapur juga tidak mempunyai titik bakar. Kemudian bensin itu dibakar, itu titik bakarnya itu pada suhu 30 sampai 50 derajat Celcius. Sifat kimia dari air tidak terbakar, garam dapur tidak berbakar, kemudian bensin mudah terbakar. Kemudian kita lanjutkan mengenai wujud materi. Menurut wujudnya, materi itu dapat kita golongkan menjadi 3, yaitu gas, cair, padat. Kita lihat dari kemungkinan dimanfaatkan. Gas itu kemanfaatannya lebih besar. Cair rendah, padat rendah, kerapatan. Gas rendah, cair besar, padat besar. Dari bentuk, untuk gas tidak mempunyai bentuk. Cair bentuk tidak tetap bergantung pada tempat. Jadi kalau dia itu dimasukkan dalam botol, ya wadahnya berbentuk botol. Kalau dimasukkan dalam ember, wadahnya berbentuk ember.
Yang ketiga itu menurut wujudnya zat padat, kerapatannya itu rendah. Kemudian dimanfaatkan rendah, kerapatannya besar, bentuknya mempunyai bentuk yang tetap, strukturnya partikel-partikelnya tersusun rapat. Kemudian kita lanjutkan mengenai perubahan wujud materi. Tadi telah saya sampaikan bahwa wujud materi itu dibagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Dari ketiga wujud materi itu dapat mengalami perubahan. Dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Dari cair menjadi padat disebut membeku. Dari cair menjadi gas disebut menguap. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Kita lanjutkan mengenai perubahan materi. Perubahan materi itu dapat kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu disebut dengan perubahan fisika atau perubahan sementara. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan jenis zat baru. Atau bisa dia berubah tapi sifatnya hanya sementara, nanti akan kembali ke bentuk semula. Contoh, lilin meleleh. Di lilin kena panas dia akan meleleh. Yang berubah hanya bentuk. Tembok dicat, baju dicuci, air menjadi es, pengaspalan jalan. Terus yang kedua, perubahan kimia atau disebut dengan perubahan tetap, yaitu perubahan suatu zat yang menghasilkan jenis zat baru. Jadi kalau dia sudah berubah, tidak akan kembali ke bentuk semula. Contohnya kertas dibakar, dia akan berubah menjadi abu. Peristiwa fotosintesis itu terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Pembuatan tape, misalnya dari singkong, dari ketan. Proses pencernaan makanan pada hewan, pada manusia. Perkaratan besi atau disebut dengan besi berkarat. Kita lanjutkan bahwa perubahan kimia itu disebut juga reaksi kimia. Ya, jadi perubahan kimia disebut reaksi kimia. Suatu zat itu mengalami reaksi kimia bisa dilihat dari ciri-ciri yang menyertai reaksi kimia. Contohnya misalnya kita membakar kertas. Itu pertama akan terbentuk gas. Itu kan di situ pada waktu kertas dibakar itu akan menghasilkan yaitu uap atau gas atau disebut. Terus yang kedua terbentuknya endapan. Kertas dibakar dia akan menghasilkan abu. Yang ketiga perubahan suhu. Pada waktu kertas itu mau dibakar, suhunya pasti meningkat supaya dia bisa terbakar. Yang keempat perubahan warna. Yang tadinya kertas itu warnanya putih berubah menjadi yaitu hitam. Demikianlah pelajaran yang kimia yang pertama tentang perubahan materi atau materi dan perubahannya. Sebelum kita berpisah, di situ ada tugas. Tolong Anda buat tugas. Ada 5 tugas, ada 5 soal. Anda kerjakan. Kemudian Anda bisa kirim
lewat email atau lewat WA. Paling lambat yaitu pertemuan pada mata pelajaran kimia berikutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.